Pemilu 2024 ada yang senang dengan hasilnya, tetapi ada juga yang bersikap bodo amat dengan hasil pemilu 2024. Pemilu 2024 bukan hanya berbicara mengenai calon presiden bersama wakilnya, tetapi juga calon legislatif. Menariknya, beberapa waktu yang lalu suara dari partai PSI tiba-tiba naik tinggi, dan pada akhirnya para anggota partai PSI membuka suara. Itu semua terjadi karena Kaisang efek. Oke gas, tambah. Kehebohan ini menimbulkan berbagai macam respon dari masyarakat dan banyak yang tidak setuju, karena kalau kita melihat hasil quick count dengan hasil nyatanya cukup berbeda jauh, di mana quick count menyatakan PSI tidak akan lolos karena di bawah 4%, tetapi kenyataannya pada saat suara masuk hanya sekitar 65,8%, PSI telah meraih suara 3,13%. Dengan kata lain, kemungkinan besar PSI akan masuk ke Senayan karena di atas ambang batas 4%. Hal ini menjadi hal yang cukup aneh, karena menurut banyak orang mengatakan, atau terutama orang pintar ya teman-teman yang mengetahui politik 2024, perbedaan hasil dari quick count bersama hasil nyata itu perbedaannya sekitar 0,1 sampai 1% saja. Tetapi ketika hasil dari KPU melebihi data dari quick count, maka itu perlu dipertanyakan. Dan akhirnya ketika banyak orang melakukan cross and recheck, ternyata hasil C1, yaitu hasil langsung dari TPS suara PSI di wilayah Jawa Tengah, tepatnya Purworejo, hanya mendapatkan suara kosong ya teman-teman, tidak ada suara sama sekali. Tetapi di hasil rekapnya mengatakan PSI telah mendapatkan suara sebanyak 69. What? Hal ini menjadi hal yang aneh. Hasil dari C1 dengan hasil dari rekap sangat berbeda. Apakah itu kesalahan sistem? Kenapa kesalahan sistem di pemilu 2024 seringkali terjadi? Ini menjadi hal yang sangat aneh dan patut dipertanyakan, sehingga banyak orang mulai tidak percaya dengan pemilu 2024. Dan bukti berikutnya juga timbul, seperti di wilayah Banten, kota Cilegon, hasil C1 suara PSI hanya mendapatkan 1 suara. Tapi di rekap dikatakan terdapat 69 suara. Ini menjadi hal yang cukup aneh teman-teman. Kenapa bisa berbeda jauh? Dan usut punya usut, 69 suara yang didapatkan PSI itu merupakan suara yang tidak sah atau golput gitu teman-teman. Jadi suara golput akan dimasukkan ke suara PSI menurut hasil dari Sirekap, dan itu menjadi perbincangan banyak orang, bahkan media Metro TV juga seringkali meliputnya. Sampai-sampai pada akhirnya KPU mengatakan akhirnya diagram dari rekap dihilangkan. Karena menurut KPU kebijakan ini hanya tampilkan bukti otentik dari C hasil TPS. Memang aksi yang dilakukan oleh KPU ini baik ya teman-teman, karena Sirekap seringkali salah membaca tulisan-tulisan hasil TPS yang ada di form dari C1. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketika teman-teman mengeceknya ke website dari KPU, memang tidak ada diagram dari pemilu 2024, padahal masyarakat Indonesia menginginkan bentuk transparansi. Kalau memang salah, diakui dan ditunjukkan kepada publik. Lalu kira-kira apa mungkin hasil form dari C1 akan direkayasa lagi? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman mengikuti pemilu 2024, dan apakah teman-teman merasa pemilu 2024 banyak kecurangan? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.